Dimulai hari ini, Selasa 27 Juli 2021 di kantor Golkar Jalan Kecamatan Bagan Siapiapi telah dibuka pendaftaran penjaringan bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Rohil yang telah sampaikan oleh Ketua Panitia Pengarah Darwis Sam. Berikut keterangan yang disampaikan beliau. Terkait acara penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Golkar di tingkat Kabupaten Rohil ini, Pak, penjaringan bakal calon ini, Pak, ada berapa tahap nanti, Pak? Kita sudah memutuskan Partai Golkar kita melaksanakan musrah. Jadi persiapan kita sudah jauh hari dikerjakan dan kita akan melakukan musrah P5 Partai Golkar Kabupaten Rohil. Ini adalah dalam rangka konsolidasi partai menyusun program-program Partai Golkar ke depannya. Jadi dalam musrah itu nanti banyak beberapa keputusan yang diambil karena forum tertinggi, keputusan tertinggi di partai ini khususnya Partai Golkar adalah di tingkat masyarakat. Dari rentetan jadwal yang sudah kami susun, pembentukan panitia. Jadi panitia ini kami ada beberapa panitia, yaitu panitia penyelenggara, panitia pengarah, panitia pelaksana. Masing-masing panitia sudah menyiapkan untuk mensukseskan pelaksanaan musrah. Dan setelah hasil rapat panitia itu kita kan ada penjaringan bakal calon ketua DPD Partai Golkar. Nah, hasil keputusan panitia pasalnya penjaringan itu mulai hari ini tanggal 27 sampai tanggal 28. Itu kita buka penjaringan pendaftaran untuk menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rohil masa bakti 2021-2026. Kemudian kami hari ini sekretariat DPD sudah standby menyiap formulir dan nanti formulir itu ada beberapa diisi data-data persyaratan untuk menjadi calon Ketua DPD. Kemudian dari hasil pendaftarannya nanti berapa orang yang mengambil formulir, nanti yang mengembalikan formulir itu akan dilakukan verifikasi. Verifikasi adalah verifikasi administrasi dan aktual data-data. Dan verifikasi itu dilaksanakan dalam musrah. Berapa orang nanti yang memenuhi ketentuan untuk menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rohil. Sesuai dengan diulak kita, bahwasanya nanti di verifikasi itu minimal mendapat dukungan 30% dari yang punya hak suara di musrah 5 Kabupaten Rohil. Jadi kalau yang mencalon itu mendapat minimal 30% dan syarat-syarat lain tidak dilengkapi itu nanti kita tetapkan jadi calon. Namun kalau nanti ada calon yang mendaftar mendapat dukungan lebih 50%, itu nanti kita nyatakan aklamasi sebagai calon DPD Partai Golkar Kabupaten Rohil tahun 2021-2026. Nanti kita lihat. Memang kita sekarang ini baru membuka pencalonan untuk mengisi formulir persyaratan yang lain. Nanti untuk verifikasi nanti dalam acara musrah. Verifikasi itu, Pak, di dalam 30% itu apakah yang tetap gitu di Partai Golkar ya? Iya, verifikasi nanti kita kan nanti ada tim verifikasi itu adalah dari panitia pengarah sama pimpinan musrah. Verifikasi dari persyaratan dari calon yang mendaftar.
Jadi kita lihat, karena kita yang punya hak suara itu ada unsur DPD 1 Partai Golkar Riau, dari DPD 2 Partai Golkar Tanjir, kemudian dari unsur PK pengurus kecamatan. Pengurus kecamatan kita ada 18 pengurus kecamatan, yang masing-masing kecamatan punya hak satu suara. Kemudian ada unsur organisasi sayap, itu AMTG, PPTG, organisasi mendirikan satu hak suara, dan organisasi didirikan. Kemudian ada dewan pertimbangan. Itu unsurnya, kalau tidak salah kemarin perhitungan sekitar 24 hak suara. Jadi kalau dihitung 30% itu sekitar 7 suara minimal untuk bisa ditetapkan jadi bakal calon. Jadi kalau kami sekarang menerima dulu siapapun yang daftar, nanti kami kita verifikasi persyaratan dan dukungan. Nah, itu yang kita verifikasi itu di acara musra, di panitia pengarah dengan pimpin musra menyatakan kalau paripurna berapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon. Kalau seandainya ada yang calon sudah mendapat dukungan 50% lebih, itu tidak ada pilihan lagi. Penetapan calon, Pak ya. Tapi kalau ada lebih dari 1 orang atau tidak ada yang lebih dari 50%, dan yang mendaftarkan diri calon lebih dari 1, kita akan adakan pemilihan. Pertama, kalau ada kesepakatan musyawarah mufakat, itu diadakan voting. Jadi pada tanggal 31 nanti Pak, itu hanya calon aja Pak, calon ketua aja Pak. Ini musda ini kan kita khusus, nanti rangkaiannya pembukaan. Setelah pembukaan itu ada sidang-sidang. Di dalam musda ini selain dari pemilihan ketua, banyak menyusun program. Pertama nanti kita minta dulu jadwal acara. Sidang kedua nanti masalah tata tertib. Sidang ketiga nanti memilih pimpinan sementara. Musda ini pimpinan sementara kita ini kan ada 5. Jadi kalau musda pertama, sidang pertama itu dipimpin oleh DPD 2 Kabupaten Rokan Hilir sebelum pimpinan sidang tetap. Jadi pimpinan sidang itu kami 5, dari unsur DPD 1 Partai Golkar Riau, DPD 2 Partai Golkar Hilir, unsur PK 2 orang, kemudian unsur organisasi sayap didirikan itu satu. Berarti ada 5 item. Jadi setelah ini sidang itu nanti ada kita biasanya nanti ini tergantung nanti waktu musyawarah. Katakanlah kita nyatakan dulu program-program Partai Golkar, organisasi dan lain. Dan itu salah satu agenda. Tapi agenda utamanya mungkin adalah pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan periode 2001-2026, dan nanti membentuk formatur. Yang ketua terpilih nanti otomatis jadi ketua formatur, ya. Ditambah lagi 4 orang dari unsur DPD 1, DPD 2 Kabupaten Rokan Hilir, PK dan organisasi. Formatur ini adalah nanti dengan ketua DPD otomatis menjadi ketua formatur yang menyusun struktur organisasi kepengurusan lengkap Partai Golkar periode 2021-2024. Itu rangkaian agenda. Ini informasinya Pak, Bapak Gubernur dulu kan Pak? Insya Allah dijadwalkan dan sudah dikonfirmasi. Ini nanti musda Golkar kelima Partai Golkar Rokan Hilir akan dihadiri langsung oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar, sekaligus juga Ketua Pak Gubernur Riau. Ini Pak, dalam isu baru Pak yang berkembang, apakah nanti Afrizal Sintung Pak ikut daftar calon Pak? Ya, kami panitia ini kan kami ada mekanisme kita buka pendaftaran. Tentu pendaftar ini memang terbuka seluruh luasnya, tapi kan ada syarat-syaratnya. Syarat pendaftaran itu ada paling tidak kader Partai Golkar. Tak tertutup kemungkinan
juga Pak Gubernur, Pak Bupati kita, Pak Tugas Hukum datang. Ini memang beliau juga kader Golkar Aktif ya. mungkin datang juga kasih kesempatan kepada kader-kader lain. Iya. Dah. Sekian Pak. Dah. Sekian Pak ya, terima kasih Pak atas informasinya dalam penyusunan penjaringan bakal calon ketua DPD Partai Golkar. Ada lagi Pak statement yang mau sampaikan Pak? Udah. Terima kasih. Kami DPD Ketua Partai Golkar akan melaksanakan kelima ini. Mudah-mudahan pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai harapan bisa mengkonsolidasikan Golkar lokal yang efektif. Karena ini musda ini adalah untuk persiapan kegiatan politik di yang kedepannya, kegiatan politik di tahun 2024. Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kota Neger, yang lokal adalah salah satu unsur dari Kabupaten Kota Neger, dari partai politik di Kota Neger ini. Mohon doa restu dari masyarakat adalah pelaksanaan dari Dah. Siap. Alpin Kamera News melaporkan.